selamat jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan menguji kembali timbangan elektronik yang sudah ada ya, dengan prosedur tera ulang. Prosedurnya tetap sama. Yang pertama tentu kita mengecek identitas dari timbangan yang kita punya dan kita menghitung, kita mengisi pada cerapan yang kita punya. Kelas keakurasian yaitu kelas 3, kapasitas maksimumnya 30.000 gram atau 30 kilo, kapasitas minimumnya 100 gram, interval skala E-nya sama dengan 5 gram, E sama dengan D. Kemudian pada teranya kita cek ada, alat penunjukan kedatarannya juga ada, bersih dan siap diuji ya, sesuai ITP atau IT yang berlaku ya. Kemudian untuk mencari klasifikasi timbangan atau kelas keakurasian tadi kita sudah dapat kelas 3, didapatnya itu dengan membandingkan nilai kapasitas maksimum dan interval skala verifikasi yang dipunyai sehingga dapat muatan menimbang 20E yaitu 100 gram, dan juga kita masukkan ke tabel BKD. Dari tabel BKD ini kita bisa tentukan AT standar yang kita gunakan, yaitu syaratnya adalah sepertiga harus lebih kecil sama dengan sepertiga BKD timbangan pada muatan uji. Sehingga kita dapat yang minimal yang kita gunakan adalah anak timbang standar minimal kelas M1. Sekarang kita masuk pada pengujian yang pertama. Karena ini tera ulang, maka ada satu pengujian yang kita lewatkan, yaitu pengujian TAR. Nah, pengujian tera ulang ini yaitu yang paling inti adalah dengan mengingat bahwa faktor pengalih BKD untuk pengujian kebenaran adalah dikali 2 dan di eksentrisitas itu juga dikali 2. Baik, kita mulai dengan pengujian kebenaran. Dari BKD tadi yang sudah kita hitung, kita dapat 5 titik uji. Pada titik minimum, perubahan BKD dan kapasitas maksimum didapat 5, yaitu 100 gram, 2.500 gram, 10.000 gram, 15.000 gram, dan 30.000 gram. Ya, kita mulai. Muatan 100 gram. TE-nya sudah dipanaskan ya. Bisa kita lihat. Di sini penunjukannya juga sama, yaitu 100 gram, tidak perlu ditambah imbu. BKD-nya plus minus 5 gram. Pengujian pada muatan ini sah. Saya turunkan lagi, kita ke titik yang berikut yaitu 2.500. Untuk 2.500 gram juga penunjukannya yang sama, tidak perlu ditambah imbu lagi. BKD plus minus 5 gram, penunjukan pada muatan ini juga sah. Lalu titik yang berikut adalah 10.000 gram. Penunjukannya juga sama, tidak perlu ditambahkan imbu. Pada muatan ini sah, BKD-nya adalah 10 gram. Lalu pada titik yang berikut adalah 50% maksimum, 15.000 gram. Penunjukannya pun sama, tidak perlu ditambahkan imbu. BKD-nya adalah plus minus 10 gram. Pengujian pada muatan ini adalah sah. Dan yang terakhir pada kapasitas maksimumnya. Oke, penunjukannya sama, maaf tidak sama,
29.995 gram, beda 5 gram dari penunjukan dari kapasitasnya. Tetapi karena masih dalam rentang BKD, yaitu BKD nya tera ulang adalah plus minus 15 gram, sehingga tidak perlu ditambahkan imbu dan dinyatakan sah. Maka pengujian pada muatan ini sah. Dengan demikian kesimpulan untuk pengujian kebenaran adalah sah. Pengujian yang kita lakukan selanjutnya adalah pengujian eksentrisitas, karena kembali pengujian ini adalah prosedur tera ulang, makanya faktor pengalih BKD ini adalah dikali 2. Muatan yang digunakan untuk pengujian eksentrisitas adalah 1/3 max, yaitu 10.000 gram. BKD-nya menjadi plus minus 10 gram. Kita mulai dalam posisi yang pertama, di tengah. Sebentar. Oke. Penunjukannya juga sama, 10.000 gram. Kita ke titik yang kedua. Titik yang kedua adalah 9.995 gram. Untuk yang pertama tidak ditambahkan imbu lagi ya, dan posisi 1 sah. Kemudian pada posisi yang kedua, ingat BKD-nya adalah 2 kali, sehingga menjadi 10 plus minus 10 gram, masih dalam rentang BKD, maka tidak perlu ditambahkan imbu dan pengujiannya sah. Selanjutnya kita pada titik yang ketiga. Pada titik yang ketiga, penunjukannya sama, 10.000 gram, tidak perlu ditambahkan imbu. Pengujian pada posisi ketiga ini sah. Kemudian pada titik yang keempat, yang menunjukkan pada angka 10.005 gram. Pada titik ini juga sama, masih dalam rentang BKD karena faktor pengalih BKD-nya dikali 2, sehingga masih dalam rentang BKD dan kita tidak perlu menambahkan imbu. Langsung sah pada posisi keempat. Selanjutnya pada posisi kelima. Posisi kelima penunjukannya kepada 9.995 gram. Kembali karena tera ulang, BKD-nya plus minus 10 gram, sehingga langsung sah. Pengujian pada posisi kelima ini sah. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk pengujian eksentrisitas pada timbangan elektronik ini adalah sah. Berikut kita pada pengujian penyetelan 0. Di sini kita menggunakan muatan 10E, E-nya adalah sama dengan D, yaitu 5 gram, sehingga kita menggunakan muatan 50 gram. Oke. Ya. Tetap penunjukan awalnya adalah 50 gram. Lalu kita harus menambahkan imbu sebesar 0,25 E atau 1.250 gram. Tidak berubah, 50 gram tetap. Kemudian kita tambahkan imbu 0,5 E atau setengah E, itu 2.500 gram. Nah, ternyata dia berubah 1 E, sehingga dapat disimpulkan untuk pengujian penyetelan 0 adalah sah. Selanjutnya kita melewatkan pengujian taraf dan kita menuju ke pengujian kemampuan ulang atau repeatability dari timbangan ini, dan muatan yang digunakan adalah 0,8 max atau 24.000 gram. Penunjukannya
24.000 gram. Sama. Kita ulangi, ini adalah nilai P1. Kita angkat dan kita letakkan lagi untuk kita melihat atau menguji nilai P2-nya. Penunjukannya sama, 24.000. Kita turunkan lagi untuk kita lihat penunjukan yang ketiga atau P3. 0. Penunjukannya sama, 24.000 gram. Dengan demikian dapat kita simpulkan nilai P1 sama dengan P2, juga sama dengan P3, sehingga pengujian kemampuan ulang atau repeatability pada timbangan elektronik ini adalah sah. Oke. BKD yang kita gunakan untuk BKD pada kemampuan ulang atau repeatability adalah plus minus 7,5 gram. Kesimpulannya, pengujian kemampuan ulang atau repeatability pada TE dengan muatan 24.000 gram ini sah. Kita masukkan dalam serapan. Setelah pengujian yang kita lakukan pada dengan prosedur TERA dan TERA ulang telah dinyatakan sah, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembubuhan cap tanda TERA. Yang perlu diperhatikan dalam pembubuhan cap tanda TERA ini adalah cap tanda TERA apa saja yang kita gunakan dan tempat pembubuhannya. Untuk TERA, ini cap tanda TERA yang kita gunakan adalah tanda daerah, tanda pegawai berhak, dan tanda sah logam. Dibubuhkan pada satu lenting besi, kemudian ditempelkan pada timbangan elektronik yang kita uji. Tanda jaminan berupa jaminan plombir kita ikatkan pada bagian bawah timbangan yang ada kemungkinan untuk diubah. Sedangkan untuk TERA ulang, kita tidak lagi membubuhkan tanda daerah, tanda pegawai berhak, dan juga tanda sah logam, melainkan kita kembali di bagian bawah timbangan elektronik, kita mengikat kawat dan juga memberikan jaminan plombir dan tanda sah plombir. Demikian yang kita lakukan untuk pengukuran cap tanda TERA. Ya, terima kasih untuk bimbingannya. Semoga apa yang kami dapatkan ini boleh menjadi pembelajaran dan pengalaman yang berharga untuk kami ke depannya. Terima kasih.